Siapin teh, kopi, cemilan sebelum lu nonton video ini. Oke, selamat datang lagi di channel Bung Arpa. Channel yang masih sangat kecil, masih cupu, tapi it's okay. Yang penting kita happy, yang penting silakan. Terima kasih. Ini kita sambil ngopi ya teman-teman ya. Halo Ji. Halo. Apa kabar Ji? Baik, alhamdulillah. Walaupun nggak baik habis tadi malam begadang, nggak ada gunanya. Kalau kata Bung Roma kan begadang kalau ada artinya. Nggak ada artinya Pak. 1 poinnya nggak dapat. Begadang jangan Pak. Nggak cocok. Gue nggak cocok kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah lah. Jadi, tapi gue juga akuin sih. Ini kita juga udah ngomong tadi sebelum record. Gue tuh orang yang suka nonton bola Ji. Jadi walaupun ini mau MU mau apa, ya jelek gue celah, kalau bagus agak kurang menarik sebenarnya sih. Jadi kurang ini. Cuman emang semalam gue nggak worth it begadang. Iya. Nggak usah pakai bahasa-basi, agak kurang menarik, emang jelek, emang nggak menarik. Mau kalah mau menang, mau MU kalah pun, tapi kalau seru mungkin gue masih oke. Ini enggak. Kenapa sih Ji? Kan bukannya udah ada nih Ragnik kurikulum udah mulai masuk. Lu lihat apa secara umum dulu deh. Gue aja 15 menit pertama gue pengen nge-tweet mulai terbersit. Kalau gue bukan fans MU, gue udah bakal matiin nih TV nih. Tapi karena gue fans MU, gue pun fans MU mulai terbersit. Gue lanjutin nonton, apa gue tidur aja ya. Karena ini gue yakin 15 menit atau 20 menit cikal bakal permainan bagus itu nggak ada. Maksudnya sistem yang mendasar main disiplin aja udah nggak ada. Jadi gue yakin ini pasti akan berlangsung dengan alot dan berlangsung dengan nggak bagus buat MU. Mau itu hasil seri, kayak mau itu hasil kalah, kayak mau menang cuma penalti kayak buat gue, tapi nggak akan memain yang memuaskan. Kalau nanya kenapa, ini yang menurut gua ya ini bahkan semua pelatih yang udah nangani ini juga mungkin nggak tahu kenapa, tapi gua selalu cukup vokal sama orang-orang yang selalu masih sekarang masih ada yang blaming gimana pelatih ini udah dikasih evaluasi, udah dinilai, sementara pemain-pemainnya bukan pemain dia. That's true, gua setuju itu. Terlalu cepat menilai Rangnick dan juga terlalu cepat lo pengen main dengan sistem dan juga fondasi yang berbeda. Tapi kita kalau mau apple to apple juga bandingin dong sama Conte dengan Tottenham. Butuh berapa lama dia akhirnya nggak usah hasilnya dulu deh, nggak usah hasilnya. Cara mainnya. Kita sempat terbius dengan MU di era pertama, di partai pertama Crystal Palace, dipuja-puja master of gegenpressing dan lain-lain kan. Fred juga udah mulai pakai kepala katanya. Segala macam. Tapi di pertandingan kedua Norwich lawan Newcastle dan kemarin lawan Wolverhampton nggak ada yang keluar sama sekali. Pressingnya menurut gue udah gagal total. Itu pressingnya asli lawan Wolverhampton tuh nggak sama sekali nggak jalan. Lawan Newcastle juga nggak jalan. Lawan Norwich juga nggak jalan. Artinya ini lawan Burnley menang, tapi ya kita tahu lah. Lawannya juga Burnley kan. Iya kan. Dan dia nggak ngambil kesempatan di saat MU juga mainnya juga menurut gue masih belum terlalu bagus. Kalau ngomongin soal permainan itu, menurut gua banyak pemain yang masih kagok dengan transisi 4-2-2-2 ini, dengan cara main pressingnya, dan juga kayaknya kan Rangnick masih terus mencoba pemain-pemain ini kan, rotasi untuk menganalisa siapa pemain yang emang bisa dia pertahanin, siapa yang dia nggak bakal dipakai. Makanya kemarin ketika sebenarnya dia udah tahu kayaknya Dalot sama Telles ini kemarin secara permainan lebih bagus dibandingin Shaw sama Bisaka. Terlepas dari Shaw, kita tahu kualitasnya ketika kemarin musim lalu sebenarnya oke, terus di Inggris, tapi sekarang nggak bisa perform, ya mungkin hanya butuh waktu. Tapi Bisaka udah 3 tahun terakhir cuma mentok di sini aja gitu kan. Secara defense oke lah, mungkin kalau lo mau nyatet daftar tackle-nya ya dia one of the best kalau daftar tackle. Tapi kan sekarang back nggak dituntut cuma bertahan doang, cuma tackle doang. Ada cara dia ngebangun serangan, dia crossing, passing. Lihat sih crossingnya dia kemarin yang ke Ronaldo. Yang ke Ronaldo juga gak ada ketinggian. Mending yang ke Ronaldo. Yang ada lagi. Ke goal kick. Oh, jadi goal kick. Ya. Tahu gua tahu. Kalau nggak salah ke atas ya? Enggak, ke depan. Oh, ke depan. Bener ke depan kayak anak baru belajar main bola gitu menurut gue ya. Itu wajar sih error sekali kesalahan, cuman dia kan ibaratnya dari 100 passing cuma 1-2 yang bener. Tapi udah nggak beres dan inilah yang menurut gua ya susahnya buat Rangnick ini bakal panjang. 6 bulan ini bakal panjang. Kita nggak bisa ngelihat sesuatu yang instan, nggak bisa ngelihat sesuatu yang udah berubah minimal di awal-awal. Ya gua nggak tahu apakah Rangnick juga pada nantinya merupakan orang yang tepat untuk membangun fondasi ini. Cuman gue setuju dia punya fondasi yang kuat ketika dia bikin RB Leipzig, terus juga dia mengajarkan
ke Nagelsmann, ke Tuchel dan juga Klopp gitu ya. Tapi kita kan belum tahu siapa pelatih yang akan menjadi corongnya dia yang bisa menjadi sesuai satu visi sama dia. Kalau dibilang Ten Hag sevisi apa enggak, kita nggak yakin banget gitu loh sama apakah Ten Hag juga akan cocok sama dia 100% gitu kan. Semuanya baru asumsi. Betul. Cara main mungkin akan cocok. Betul. Tapi apakah iya Ten Hag mau terus semuanya dipegang sama Rangnick yang juga sebagai konsultan doang kan statusnya juga kita nggak tahu nih nanti hitam di atas putihnya siapa yang memegang kendali dalam transfer misalnya, siapa yang memegang kendali penuh dalam filosofi permainan, apakah plek-plekan Rangnick terus Ten Hag tinggal ngikutin atau Rangnick yang memang megang, cuman ya gue nggak tahu itu nanti gimana. Nah ini yang menurut gue kalau dibilang Rangnick juga terlalu dini, ya masa sih lu di latihan lu nggak bisa menilai hasil latihannya, kelihatan gitu minimal pola mainnya. Kalau main pressing ya pressing yang bener gitu, disiplin. Kalau emang lu nggak bisa pressing, main dulu dong disiplin di pertahanan gitu. Nunggu reaktif football, bukan pressing sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya kalau gue potong, tapi kalau misalnya gue bilang gini, sekarang ini menurut gue ya Ji ya, please argue me kalau lu nggak setuju. Orang menurut gue terlalu cepat menilai sesuatu. Iya, setuju. Ini paling 1 bulan. Iya. Apakah itu terlalu cepat lu untuk menyimpulkan ini gagal atau enggak? Gitu. Gue justru bukannya ngebela MU ya. Ini 6 pertandingan udah dijalani Rangnick, 5 di IPL, 1 di Champions League. 1 kali kalah baru. Oke, permainan lu bilang belum oke segala macem. Cuman kan banyak faktor. Ini bukan pemainnya dia lah. Kemudian orang bilang ini peninggalan Ole. Kalau menurut gua, at least sampai dengan 3-4 bulan lu baru bisa ngelihat. Itu pun belum fix. Nah itu yang tadi gue bandingin sama even Tottenham Hotspur aja, udah bisa kelihatan di awal oke dia ada masalah, ada hasil yang nggak begitu bagus, juga ada COVID banyak juga, terus sempat juga pemainnya banyak cedera, tapi kan polanya udah jelas itu, Conte mau main begini, mainnya mau dia kan kita tahu Conte mainnya emang pressing di daerah sendiri, mainnya defense, counter cepat, dan hasilnya pragmatis itu kan, dia nggak butuh menang 3-0, kalau dia yang penting 3 poin, ya, itu udah cukup buat dia. Tapi kan ya gue bukan yang menyalahkan Rangnick atau gue langsung antipati sama Rangnick, cuman kalau lo kemarin masih, gue benci adalah orang masih bilang inilah pemain-pemain Ole, come on. Sebelum Ole masuk, kapan lo bisa menilai permainan MU bagus? Jarang ya. Apakah lo bisa menilai di era Mourinho permainan MU bagus? Pasti untuk penguasa bola ini ada yang bilang permainan MU di bawah Mourinho bagus. Apakah ada yang bilang permainan MU di bawah Van Gaal bagus? Muter-muter doang, ball possession doang, tapi nggak ada chances created-nya, bahkan sempat chances created 0 dalam 90 menit. Tapi menurut gua ya kalau lu mau main bagus, even di sebelum era Ole aja, ini pemain-pemain yang hampir mirip, walaupun mungkin udah ada perubahan sedikit di era Ole, ada modifikasi tambahan pemain ini itu, tapi menurut gua habit itu udah terbentuk. Jadi merubah habit itu yang susah. Dan menurut gua, MU terlalu cepat buang pemain-pemain yang punya backbone DNA MU. Seperti Wayne Rooney dulu. Waktu itu, ya. Misalkan dulu Carrick, terus juga Fletcher udah dibuang duluan ke tim kecil. Menurut gua orang-orang yang punya daerah ini harusnya dipertahankan untuk membina pemain muda, bukan pemain kayak Pogba yang tiba-tiba diseniorkan, even dia udah menang piala apalah itu, kemudian Bang Yos ya. Dia piala Eropa mau piala dunia. Kayak terus sama di Juve dia juara Serie A, tapi ini pemain belum punya mentalitas untuk mendidik junior, mau dia vokal di ruang ganti, tapi attitude sama karakter lu belum bisa memenuhi itu. Kemudian Lukaku, sempat katanya juga punya karakter leadership tapi gue setuju Ji, karena ini ada referensinya juga. Referensinya bisa lo lihat di Barcelona, Xavi manggil si Dani Alves balik. Oke lah ya, terlalu jauh deh, nggak usah jauh-jauh di tim nasional kita. Walaupun si Sintayong ingin memakai yang generasi baru, dia tetap manggil Iqbal Nevo, Fahruddin Arianto. Jadi kita nggak bisa melupakan yang lama supaya ada bridging dari kultur itu ke yang baru. Nah sekarang oke lah, ini udah terjadi. Sekarang lu udah nggak mungkin lagi lu manggil semua pemain-pemain itu kan. Udah agak putus. Sekarang kita bicara ke bursa transfer. Apakah ini satu solusi juga untuk beli pemain yang katakanlah 1-2 yang diinginkan Rangnick supaya dia bisa mengimplementasikan idenya? Menurut itu sebuah solusi atau enggak? Enggak. Menurut gua bursa transfer ini nggak akan ada efektif sama sekali. Kalau mungkin membeli pemain yang Rangnick pengen yang memang sesuai dengan dia, oke untuk menambah. Tapi kalau satu pemain, 2 pemain ini akhirnya blending sama toxic yang udah ada, another Sancho, another Pogba, sama aja ya.
menurut gua kalau gimana ya, gua ngeliat kayak kemarin misalnya timnas itu ya, terlepas dari oke, ini pemain muda ya. Kalau timnas gua nggak nyalain karena ini pemain muda, bukan pemain yang bahkan banyak reguler bermain di tim klubnya, juga dipanggil mobil Arif masuk final itu oke, dia mereka stress relief ya. Tapi MU, come on, MU one of the biggest team, gaji lu 200.000 pound sampai 300.000 pound, lu kalah, lu masih bisa posting joget-joget, lu masih bisa nanti dulu katanya sosmednya udah dipegang sama klub. Semuanya akan individunya. Individu loh. Ya menurut gua itu juga ngaco, berarti kan klubnya juga udah ngaco kan. Nah menurut gua, ya sebenarnya kalau manajemen kan udah bukan rahasia lagi. Manajemen ini juga menurut gua udah ngaco sih menurut gua ketika lu dulu membangun habit tim lo dengan berlandaskan orang-orang yang nggak bisa memimpin tim. Ya ini berantakan, mau dia sekarang dia nyuntikin kemarin ke Carrick, terus sekarang belakangan Fletcher, tapi kan yang di lapangan bukan orang-orang ini yang memang ada di ruang ganti dan juga terus-terusan ngobrol bareng kan bukan pelatihnya tapi pemain-pemain ini. Nah habit ini yang menurut gua harus toxic dibuang semua. Tapi kenapa Carrick dibuang ya kalau gitu ya? Dulu kan, sekarang. Iya, kalau Carrick menurut gua karena dia faktor nggak enak aja. Dia menurut gua udah orang Indonesia dia nggak enakan ya. Jawa agak nggak enak kayak gua. Menurut gua karena dia mungkin ngerasa dia orangnya oleh, dia ya pressure itu ada lah. Tapi maksudnya kalau jadi Ragnik harusnya dia gini, enggak, I want you, I need you. Oh dia nya nggak mau. Carricknya nggak mau. Karena dia I see. Pressure terlalu berat. Karena kan kalau kita tahu Mike Phelan juga dibilang orangnya oles, kemarin Aaron McKenna juga. McWellen tuh udah masih kan Mike Phelan masih. Tapi kan si Kieran McKenna kan udah nggak ada kan. Tapi kan dibilang ya biasanya kan kalau pelatih datang dia akan ngebawa rombongannya, ya. Cocok. Kayak Sintayong juga gitu. Paling disisain 1-2 yang memang ngerti kulturnya segala macam. Nah, kenapa nggak Carrick yang disisain itu? Tapi kan ada Fletcher orang baru. Nah, Carrick ini udah terlalu dianggap orang lama. Oke, sekarang ya orangnya Orba gitu lah misalnya. Mungkin gue ngerasa juga dari Carricknya udahlah kasih kesempatan biar sekarang MU mulai dengan rezim baru gitu. Jangan ada lagi sisa-sisa yang memang bakal menjadi kambing hitam gitu. Oke, ada juga yang bilang mengatakan gini, tuh dulu salahin Ole, lihat sekarang aja kalah juga. Itu, gue lebih prefer yang seperti itu dibanding orang yang masih nyalain Ole. Berarti orang-orangnya Ole. Nah ini cara mainnya Ole. Nah, kan sekarang lu udah sebulan, lu melatih pemain lu. Udah dia dong tanggung jawab. Udah dia tanggung jawab. Lu ngeliat dong main-main lu. Setuju gua malu. Mainnya kayak gimana? Masa lu keluar dari latihan dengan hasil main kayak gitu, itu kan cara main lu. Gua setuju. Even fondasinya nggak semudah itu dirubah. Tapi masa iya gini. Ada secerca harapan lah. Kan banyak ibaratnya anak-anak kampung main bola atau misalkan anak-anak gamers yang main atau misalkan zaman dulu dibilang Juventus autopilot, Bayern Munchen autopilot. Kalau lawan tim-tim mediocre, even tanpa pelatihnya aja, pelatihnya siapapun aja, kalau pemainnya punya kualitas bintang, betul. Kan bisa tahu main bola di mana, sense of belonging lo, terus juga cara determinasi lo, cara bermain bola seperti apa, lo minimal tahu disiplin. Lo nggak tahu cara nyerang, lo nggak tahu cara kreativitas, tapi lo main disiplin itu udah cukup menurut gua untuk bisa menjadi sebuah tim yang bersatu. Kalau ini kan kemarin Ivan Shaw bilang nggak ada together, saya kayak bermain semua dengan isi kepala masing-masing. Ini yang semalam. Berarti kan memang ya semuanya bisa bilang kayak gitu. Artinya mereka nggak punya chemistry satu sama lain. Mau itu pelatihnya yang salah kek, mau itu pemain yang salah kek. Artinya menurut gue ini ada yang salah dengan habit yang sudah lama ya. Menjamur di MU. Gue nggak nyalain Rangnick. Gue bilang Rangnick itu pelatih bagus untuk membangun fondasi. Tapi apa iya dia bisa menjadi pelatih untuk seterusnya? Itu yang menjadi pertanyaan nanti kan. Dan pelatihnya siapa nanti yang bisa menggantikan dia di musim depan, itu akan menjadi pertanyaan lagi selanjutnya. Yang kita juga sempat bahas di DPI. Kalau pada akhirnya pelatihnya gagal meneruskan visinya Rangnick, ya pada setback lagi ya. Cost-nya akan sangat lebih besar. tinggi ya. Karena kita tahu Rangnick nggak pernah nangani tim besar dengan pemain bagus. Lokomotif kemarin. Dia biasanya kan membeli pemain murah, dipoles, dijual dengan mahal. Apa iya? Sekarang bisa kebalikan gitu. Di MU dia akan membeli pemain murah dan dipoles. Kan beda kulturnya kan. Artinya sementara biasanya fans MU atau misalkan manajemen dimanjakan dengan beli pemain ini, pemain bintang. Harus MU, harus yang ikonik, bisa menjual baju dan Sancho, Pogba, Ronaldo. Tiba-tiba lu beli pemain-pemain kayak dari Leipzig yang kita nggak tahu siapa lah, Haidara, terus kan apanya yang menjual. Nah ini yang menurut gua butuh waktu. Kalau gitu mendingan aja sekarang di bursa transfer musim panas lu jual pemain ini, lu keluar akademi lu sekalian. Mulai dari awal. Siapa tuh Zidane ya? Zidane. Iya Zidane. Ada Zidane ya. Sortayer, ada Pedri. Sortayer ya, Sortayer. Ada si Sergio Ramos di back kirinya Alvaro Fernandez. Menurut gua
ya sekalian aja lo poles kayak gini. Kalau Tapi kan nggak mungkin ya. Tapi dengan catatan, sabar nggak sekarang fansnya, sabar nggak sekarang manajemennya untuk bisa membangun fondasi 5 tahun dengan pemain yang nggak jelas semua itu namanya. Berarti ada, kalau bahasa kerennya ini komplikasi dong. Jadi di satu sisi karena MU is not, I would say not one of the biggest, but the biggest club in the world in terms of financial, kemudian fans nomor 1 loh, seper-6 dunia kalau nggak salah. Akhirnya ini jadi buah si malakama sekarang, menurut gue ya. Karena dulu ini yang membuat MU besar nih teman-teman. Dulu zaman dia jaya kurang sedekah Pak, jadi. Oh iya benar juga ya, benar juga ya. Dulu itu MU itu besar gara-gara lu nih fans Indonesia, Indonesia, China, Asia, karena emerging market yang emang dilihat Sir Alex Ferguson, oh di sini nih, dan Liverpool waktu itu diem aja di Inggris. Nah, akhirnya dia bisa beli Carrington ya, tempat latihan ya, Carrington segala macam, beli Ruud van Nistelrooy melengkapi yang ada. Nah sekarang jadi buah si malakama karena mereka nuntut selalu, sementara sabar dong, ini butuh waktu. Dan even lihat Chelsea bangun berapa setelah 2 tahun kedua baru juara kalau nggak salah. Kemudian City kalau nggak salah tahun kedua juga, gue lupa. Pokoknya ada butuh waktu lah. Sementara ini 1 bulan udah langsung rame, ya kan? Nah sekarang ini udah berapa lama sih nih? Tuh kan dalam. Gue bilang tadi di awal, gue usahain aja di bawah 15 menit, bohong nggak mungkin. Ya dia juga kan semangat ngomongnya, jadi gue usahain di bawah 20 menit. Sama ini kan nggak punya pengalaman, nggak punya sosok Roy Keane. Direktur sport atau yang memang in charge di transfer yang jelas. Oh, kayak soko guru bahasanya. Dulu kan zamannya Ferguson, sebelum Ferguson in charge sendiri masih ada Peter Kenyon, gitu kan. Dari Chelsea, Peter Kenyon dari Chelsea. Peter Kenyon pindah ke Chelsea dan Chelsea pun bisa membeli pemain bagus. Nah Ferguson kan terakhir ya ada sih pemain yang bagus, cuma terakhir sebut ya pemain Ferguson yang bisa benar-benar memenuhi kualitas dunia selain Ronaldo kan udah nggak ada. Biasanya kan yang dibeli kayak Ashley Young, Valencia, Jemba. Sama ini tuh tau yang homeless. Oh iya Bebe juga. Ya tapi hebatnya Ferguson, dia masih bisa meraih juara dengan pemain sejelek itu. John O'Shea jadi gelandang, terus ada West Brom, ada Rafael Fabio. Karena pondasinya udah kebentuk ya, itu gue juga ngeliat Ferguson kayaknya udah tahu ini udah habis tim gue yang dia dibantai sama Barcelona di final. Oh 2014. Sampai di zoom tangannya Tremor itu kan. Gue setuju tuh. Kenapa? Di situ gue ngelihat Ferguson kalah dia tidak kecewa. Iya. Lu tahu orang Ferguson itu kan ambisius ya, yang nggak mau kalah, egonya gede. Pas dikalahin Barca dia kayak udah tahu ya kan. Ini kok dia nggak? Oke, dia udah ngerti. Makanya dia 2 tahun kemudian mungkin alasan itu juga dimundur. Apa? Desain ya. Nah itu yang gue lihat. Nah dari eranya Moyes, kemudian ke eranya eranya Mourinho, itu semua pelatih dan semua akhirnya pemain dibeli tanpa sistem yang jelas, tanpa benang merah yang jelas. Iya. Sekarang carut marut dan pemain-pemain yang ada kan. Kalau lu ngomong sekarang biar Oleh misalkan dikasih Oleh kan dikasih main bagus dibandingkan era sebelumnya. Bullshit lu bilang karena Van Hal, Angel Di Maria. Iya. Kau Bastian Depay, Memphis Depay. Iya. Masa lu bilang untuk main jelas? Iya, betul. Even Depay masih muda. Kalau lihat sekarang Angel Di Maria jadi apa sekarang? Makanya Sancho emang lu kira bukan pemain muda. Rashford bahkan dari 2 tahun lalu orang bilang lu punya Rashford. Rashford tuh umurnya masih berapa coy? 20 atau 19 tahun lalu masih di bawah 20 kan, tapi udah dikasih gaji 200.000 pound, terus dikasih nomor punggung 10. Terus Greenwood juga udah mulai nih kerasot-rasotan, mulai gayanya kayak gitu. Karena ini menurut gua habit we are Manchester United menurut gua udah salah. Ketika pemain-pemain ini ngerasa kita MU terus akan otomatis berjalan dengan bagus, ya itu salah. Harusnya kita main dulu bagus baru bisa ngomong we are Manchester United. Nah sekarang solusinya apa? Apakah seperti timnas kita yang akhirnya Sintayong milih, ini gue sorry ya gue komparasi, kan gue anggap komparasi ke tim nasional kita yang menurut kita bagus ya sekarang ya. Apakah dia dalam tanda kutip potong generasi? Maksudnya gini, potong generasi di klub, dia offload 2, 3, 4 pemain yang jadi toksik, kemudian dia ganti dengan yang baru yang lebih fresh sehingga lebih mudah dia menyiram ya kan? Lu gitu, setuju? Harus gitu karena ya ini udah terbukti ya maksudnya secara logika memang pemain-pemain yang udah terbentuk dan juga mungkin udah lama nggak bermain dengan sistem, nggak bermain dengan pola bermain pressing yang ketat, tiba-tiba dikagutin seperti ini. Balik lagi ke pemain masing-masing kan, mentalitas seperti apa, mereka mau apa enggak, mereka bisa beradaptasi apa enggak. Tapi kalau gue ngeliat kayak Bruno gitu kasihan juga sih, maksud gue bagus di satu sisi, tapi dia dipaksa bermain 4-2-2-2 yang justru mengorbankan posisi dia yang ya even dia pemain yang dinamis dan juga smart player pun kalau dia ternyata nggak bisa bersinar di posisi aslinya menurut gue juga ya waste juga. Apakah ini salah lagi Bruno-nya? Enggak juga, pelatihnya berarti
Kalau pelatih yang hebat kan katanya harusnya bisa memaksimalkan pemain. Betul. Sepakat. Segimana jeleknya kan, Iya. gimana posisinya segala macam kan bisa maksimalkan. Begitu juga pemain hebat harusnya bisa bermain di segala macam pelatih, segala macam kondisi. Tapi kan ya itu harusnya Sebenarnya kombinasi. Mutualisme ya. Jadi itu ketika memang Bruno ternyata hilang total, ya berarti juga ada faktor pelatih. Tapi kita belum bisa menilai dalam 1 bulan 2 bulan ini akan seperti apa. Tapi kalau menurut gua solusinya potong generasi. Tapi setengah dari ini udah harus dibuang dan pemain-pemainnya harus dipilih dari Rangnick yang memang cocok dengan gaya main. akankah itu terjadi ini dua pertanyaan terakhir? Apakah itu? Gua rasa nggak mungkin terjadi sekarang kan? Maksudnya Enggak, pasti mungkin nanti summer dua kan? musim sih menurut gua akan ada 2 generasi transfer karena untuk ngejual pemain-pemain ini nggak gampang. Iya. Martial aja sekarang nggak laku kan. Martial nggak laku, ujung-ujungnya ntar habis kontrak dijual lepas gratis, terus juga Ronaldo udah keburu nanti ketuaan juga dilepas. Barulah menurut gua itu akan mulai bergerak tuh rodanya tim yang memang sesuai dengan filosofinya Rangnick. Tergantung lagi tapi siapa pelatihnya nanti. Artinya masih banyak PR ke depan Masih ya. banyak komplikasi yang menunggu di depan MU. Martial mungkin kalau dijual tapi MU yang bayar kali mungkin. Jadi ada yang mau beli bayar nggak? Gue bayar kok. Tapi Martial tuh kalau di Serie A nggak mungkin jadi jago. Nah, gue nggak tahu secara detail ya. Kadang-kadang gue dalam melihat sesuatu gue pakai banyak intuition atau feeling. Yeah. Gue juga sepakat sama lo, tapi gue nggak tahu ngejelasinnya Ji. Entah kenapa, kayaknya gue ngebayangin gue suka gitu Ji dalam banyak hal. Ya. Makanya gue lama dapet cewek. Jadi curcol. Enggak, jadi gue bayangin Martial larinya begini, Italia kok masuk ya gitu. Cuman lu kalau penjelasan empiris lu apa? Ya karena main ini kan maksudnya Italia itu masih bukan tim yang benar-benar intensitasnya kencang sama-sama pressing segala macam. Iya, masih banyak kan pemain-pemain Italia kayak Belotti. Iya, yang Maksudnya striker-striker yang old school ya, oke. Dikasih bola baru lari. Iya. Martial seneng banget di gini. Oh ya, itu penjelasannya Nah, gitu. sementara di Inggris kan nggak bisa lagi sekarang lo begini dengan tim kayak model timnya Pep Guardiola. Apalagi yang nggak geng pressing, Timnya Klopp, nah, nggak ada napasnya dia. timnya Tuchel nggak bisa dikasih napas. Semua pemain harus ikut bertahan. Oke, jadi itu penjelasannya. Terakhir soal Ronaldo, sebelum kita tutup, pembicaraan yang luar biasa. Apa Ronaldo? Ya, gimana? Di mana dia nanti? Atau lu masih berharap kah? Atau it's over? Atau apa? Atau malah udah deh nggak usah aja nih, kayaknya nggak gangguin gitu? Atau Gua melihat Ronaldo tetap menjadi sosok yang bisa menjadi senjata ya. Tapi balik lagi soal pelatihnya mau apa enggak dan juga gimana tim ini dibangun dari pelatihnya mau membangun untuk membantu Ronaldo apa enggak. Karena kita tahu Ya. Ronaldo udah nggak muda lagi. Untuk bermain dinamis seperti ini sebenarnya dia udah nggak cocok. Iya, Tapi iya. minimal he's trying so hard untuk bisa capable, Gua ngeliat bisa itu, ngejar ya. bola untuk bisa nunjukin gue masih determinasi, gue masih pengen bekerja keras untuk bisa beradaptasi sama sistem lo. Dibanding Rashford yang masih umurnya sangat muda, kehilangan bola, jalan kaki, lihat tanah sambil ngedubel-ngedubel kecil-kecil umat kamit sambil zikir gitu kan. Kayak apaan sih, maksud gue lo masih muda kehilangan bola kan Harusnya dia kejar ya, jangan mempermalukan deh. Oh, Sampai loh. kejar sampai ke eranya sampai ke lininya si Iya. TAA gitu kan. Iya. Sama kayak Mane sampai ngejar ke eranya Robertson. Mana kita lihat Rashford sampai yang benar-benar agresif untuk ngerebut bola. Itu menurut apa gua. gara-gara setelah si Rashford itu dapat gelar OBE itu ya kali ya? Sebelumnya menurut gua Order of itu British kan Empire. balik lagi habit pemain-pemain ini ketika udah menjadi pemain MU, gajinya naik, terus main bagus sedikit diganjar berbagai pujian, nomor punggung cantik, nomor cantiknya Nocan. Nocan ya, ini beda nih, Nocannya bukan yang itu. Bukan ada gini ya, maksudnya DVD gitu. Iya, DVD, gue juga mikir itu. Mungkin mirip pemain-pemain kayak misalkan Ozil atau Aubameyang ketika udah dikasih kontrak baru panjang, gaji gede, langsung menurun. Ih, malah flop ya. Tapi kan mereka udah tua ya, kita masih ngertiin. Kalau ini masih Muda, harusnya dia motivasinya masih banyak ya. Nah, itu yang gua takutin ketika mereka tuh benar-benar udah puas dengan apa yang ada, seperti ya itu kalah pun joget. Beda kayak mentalitas Bayern Munchen misalkan yang berapa kali tunjukin sama Jerman. Iya. Mereka belum final, udah mereka nggak selebrasi di bench, nggak selebrasi di ruang ganti. Mentalitas itu Sementara emang. PSG kan yang sama dibandingin komparasi PSG sama Tengil. Bayern Munchen, udah juga jauh. Iya. Udah bikin story final gitu kan. Sementara mereka diem aja. Nah, ini menurut gua untuk tim sekelas MU, lu harusnya merunduk dulu sebelum lu dapat prestasi. Bukan lu membanggakan biar Manchester United dulu, baru lu ngejar juara. Nggak bisa kayak gitu. Harus bersandingan dulu Pak. Ibaratnya kayak misalkan kemarin siapa ya? Ibaratnya nih pemain orang sombong kayak Ronaldo gitu. Gua
gue pemain terbaik dunia. Ya kan jelas. Udah, dan dia benar-benar dia tunjukin. Ballon d'Or-nya ada. Orang nggak bisa ngomong apa-apa. Dan Udah. dia menunjukkan dengan apa yang dilakukan, Yes, menunjukkan setuju. dia di latihan tetap fokus. Setuju. Ya dibanding sama orang yang gue pemain terbaik dunia, tapi dia nggak latihan, Iya, tetap iya, iya. lambat, Iya. nggak ngasih gol banyak. Itu menurut gue, kalau lu sombong bebas, kalau lu nggak punya apa-apa tapi sombong. Kalau lu hebat sombong ya udahlah. Wajar. Gue not a big fan of Ronaldo, tapi gue selalu angkat topi buat kerja keras dia. Gue nggak akan pernah bisa bilang dia jelek karena memang komitmen dia luar biasa ke Setiap. Oke. Jadi sebenarnya kita mau ngomong 5 hari 5 malam nih ya dengan Panji. Cuman karena dia ada urusan yang sangat penting, percayalah gue akan kasih tahu apa penting, ya kan. Tapi sebelum menutup mungkin kalau gue boleh simpulin nih, lu boleh potong kalau nggak setuju. Intinya adalah masalah mental ini yang perlu dibenahi di MU ya. Toxic yang sudah menjamur Toxic. bertahun-tahun menjadi sebuah kebiasaan dan habit sih. Perlu dirubah, butuh waktu. Dan gue setuju. I'm not a big fan of MU, tapi menurut gue lo harus sabar, tahan bulian lo. Suatu waktu nanti ada saatnya lo ngebales siapapun yang selain nyala tim lo. Yang penting lo main keren. Oke? Thank you banget atas waktunya. Thank you banget. Itulah tadi penjelasan sedikit dari seorang fans MU yang juga dulu kenal luar biasa dan juga sibuk siaran di berbagai TV, terutama timnas waktu itu ya. Oke, sukses lah semuanya. Happy New Year sekali lagi. Thank you, sehat-sehat semuanya. Ciao. Jangan lupa channel Bung Harpa. Dah.